Salam pemirsa, salam damai sejahtera bagi kita semua. Senang rasanya kita bisa berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Buku ini ditulis oleh Nyonya Ellen G. White, yang dalam tulisan lain, Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, Dia menawarkan juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Biarlah kita selalu mengandalkan Tuhan kita, sehingga pada waktu kita mendapatkan berbagai macam masalah atau berbagai macam situasi yang mungkin membuat kita capek, membuat kita lelah, biar kita datang kepada Tuhan, karena Tuhan Dia siap memikul beban besar kita. Untuk itu biar kita serahkan kepada Tuhan. Untuk itu kita mau mengenalkan Dia di dalam kehidupan kita, mengenalkan Dia sebagai juru selamat pribadi kita. Setiap harinya kita selalu bersyukur dan berserah kepada Kristus. Kita akan masuk dalam pembahasannya dengan judul Seorang yang lebih berkuasa daripada setan. Ayat intinya terdapat dalam 2 Timotius 3 ayat 12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Yesus tidak mengemukakan kepada pengikut-pengikutnya pengharapan untuk mendapat kemuliaan dan dari kekayaan duniawi, untuk menghidupkan suatu kehidupan yang bebas dari ujian. Gantinya Ia memanggil mereka untuk mengikuti Dia pada jalan penyangkalan diri dan hinaan. Ia yang datang untuk menebus dunia ditentang oleh kuasa kejahatan yang bersatu padu. Dalam suatu persekutuan yang tidak menaruh belas kasihan, orang-orang jahat dan malaikat-malaikat yang jahat mempersiapkan diri terhadap anak damai. Setiap perkataan dan perbuatan yang menyatakan belas kasihan ilahi dan ketidaksamaannya dengan dunia menimbulkan permusuhan yang paling pahit. Jadi sini dikatakan bahwa memang setiap orang yang mau beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Ya, sangat menarik dalam pembahasannya juga, bahwa Yesus tidak mengemukakan kepada pengikut-pengikutnya pengharapan untuk mendapat kemuliaan dari kekayaan duniawi, untuk menghidupkan suatu kehidupan yang bebas dari ujian. Gantinya Ia memanggil mereka untuk mengikuti Dia pada jalan penyangkalan diri dan hinaan. Oke. Kenapa kita menderita aniaya? Karena jika kita tidak bersama dengan Tuhan, kita tidak hidup di dalam kebenaran, maka kita mendatangkan akan malapetaka, kita mendatangkan akan kematian yang kekal. Ya, kenapa saudara-saudara? Karena kita selalu mempunyai cara yang lebih untuk kita selalu pakai akan kenikmatan dunia ini. Tetapi dalam kebenaran, mau gak kita terima akan aniaya itu? Tapi Tuhan katakan, kasihilah musuhmu. Dalam kitab Roma 14 dikatakan bahwa diberkatilah musuh yang menganiaya kamu, diberkatilah dan mendukungnya. Ini pelajaran bagi kita, saudara-saudara. Kenapa kita harus memberkati dia dan mendukung dia dalam setiap kehidupannya? Karena Tuhan katakan, kasihilah musuhmu. Ya. Ini yang Tuhan ajarkan kepada kita, sehingga kita, meskipun kita dianiaya, kita dihina, kita dicaci, kita dicela, atau berbagai macam cara yang mereka ingin kita jatuh, tapi itu yang Tuhan katakan,
memang setiap orang yang mau beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Ya. Tuhan sendiri katakan, jika kita mau datang kepada Tuhan, mungkin ada aniaya, mungkin ada konsekuensinya. Tetapi jika kita mau terus berjalan tanpa kita memikir, tanpa kita melihat akan bisikan-bisikan itu datang kepada kita, maka kita pandang terus ke depan. Lihat kepada Kristus, jangan kita melihat bisikan-bisikan yang akhirnya datang membuat kita kembali kepada dunia. Nah, di sini juga dikatakan orang jahat semakin jahat. Dia akan mempersiapkan segala cara untuk apa? Untuk menjatuhkan kita, untuk melihat kita terpisah dari Kristus. Ya. Untuk itu yang lebih berkuasa ialah Kristus. Maka kita datang kepada Tuhan sehingga kita dapat dibebaskan, sehingga kita dapat melewati akan ujian-ujian yang ada di depan kita. Ya. Tadi saya katakan yang jahat semakin jahat, yang baik semakin baik. Jangan kita selalu pakai akan hikmat kita. Jangan kita selalu memakai akan kekuatan kita untuk membalas apa yang dia sudah katakan kepada kita. Rasul Paulus ya pakai dalam 2 kata ya yang membuat kita untuk terus mau berlatih, ya terus mau bersandar kepada Tuhan. Rasul Paulus mengingatkan kepada kita bahwa kasih diberkatilah musuhmu yang menganiaya kamu, diberkatilah dan mendukungnya. Ya. Jika orang itu kita mendapatkan cacian dari orang itu, kita mendapatkan hinaan dari orang itu, tetapi biarlah kita menyerahkan itu semua kepada Tuhan kita. Nah, karena apa? Karena Tuhan sudah dikatakan bahwa setiap orang yang mau hidup beribadah kepada Kristus Yesus, ia akan menderita aniaya. Yang sangat luar biasa. Mungkin ini adalah satu alat untuk kita bisa melihat kemuliaan Kristus. Mungkin ini adalah ujian iman bagi kita, saudara-saudara. Untuk itu kita perlu kuasa yang lebih daripada kita, yaitu Yesus Kristus. Ya, di sini dikatakan bahwa dalam satu persekutuan yang tidak menaruh belas kasihan, orang-orang jahat dan malaikat-malaikat yang jahat mempersiapkan diri terhadap anak damai. Ya, saya katakan yang jahat semakin jahat, yang baik semakin baik. Mempersiapkan segala cara untuk anak damai ini. Mempersiapkan segala cara untuk kita bisa jatuh lagi ke dalam pencobaan. Tetapi biarlah dengan kekuatan Kristus kita mau berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Demikianlah. Nah, di sini juga dikatakan, wah, setiap perkataan dan perbuatan yang menyatakan balas kasihan ilahi dan ketidaksamaannya dengan dunia menimbulkan permusuhan yang paling pahit. Demikianlah akan jadi kepada semua orang yang akan hidup saleh dalam Kristus Yesus. Aniaya dan hinaan menunggu semua orang yang diilhami dengan Roh Kristus. Sifat dari aniaya itu berubah berulang kali, tetapi prinsip itu, roh yang mendasarinya, adalah sama yang telah membunuh umat pilihan Tuhan sejak zaman Habel. Ini kembali mengingatkan kita, dalam kehidupan kita ada 2. Yang pertama, kita menjadi kuat. Yang kedua, kita menjadi roboh. Kenapa kita menjadi kuat? Jika kita mau bertahan dalam situasi yang menghantam kita, kita mau bertahan dalam situasi yang mencoba untuk kita lari dari pencobaan itu atau ujian itu.
jika kita bertahan dalam setiap masalah, dalam setiap ujian, maka kita menjadi manusia yang kuat. Menjadi manusia yang kuat karena apa, saudara-saudara? Karena Tuhan memberikan kita kasih karunia-Nya, memberikan kita hikmat untuk menghadapi masalah atau ujian itu. Ya, di sini dikatakan bahwa aniaya dan hinaan menunggu semua orang yang diilhami dengan Roh Kristus. Ya, setan tidak tinggal diam. Dia menunggu orang yang sudah berada di dalam kepastian, sudah berada di dalam kebenaran. Menunggu tinggal. Dia menjatuhkan kita. Jika kita lihat dalam senapan, maka tinggal apanya? Tinggal isinya, pelurunya sudah di dalam. Tinggal apa? Kita tembak aja. Ya. Itu juga dalam kehidupan kita. Semakin kita kuat di dalam situasi ini, semakin kita kuat di dalam ujian ini, semakin kita berserah kepada Kristus. Karena kekuatan itu berasal daripada Kristus. Tentukan pilihan kita, saudara-saudara. Jika kita pilih untuk dianiaya karena Tuhan kita, jika kita pilih mengikuti Tuhan kita walaupun kita dicaci, kita dihina, tetapi biarlah kita jangan tergoyahkan oleh cacian itu. Yang tadi saya katakan, berkatilah musuhmu. Karena dalam engkau berkati musuhmu itu, kamu akan melihat kemuliaan Kristus. Kamu akan mendapatkan kasih karunia Kristus. Kamu mendapatkan jalan, ya, menuju Kristus. Jalan yang dimana engkau bisa melewati ujian itu. Untuk itu di sini dikatakan bahwa sifat dari aniaya itu berubah berulang kali, tetapi prinsip itu Roh yang mendasarinya. Kita punya prinsip atau tidak? Jika kita punya prinsip untuk menjalani semuanya itu, maka lakukanlah itu setiap harinya. Berdiri karena Kristus. Karena jika kita mau berdiri karena Kristus, Kristus akan memberikan kita hikmat. Tuhan akan memberikan kita kasih karunia-Nya. Rohnya akan bersama dengan kita sehingga kita dapat dimenangkan, saudara-saudara. Ya. Pada segala zaman telah menganiaya umat Allah. Ia menganiaya mereka dan membunuh mereka. Tetapi sementara mereka mati, mereka menjadi pemenang. Mereka menjadi kesaksiannya dari kuasa seorang yang lebih berkuasa daripada setan. Orang-orang jahat boleh menganiaya dan membunuh tubuh, tetapi mereka tidak dapat menjamah kehidupan yang tersembunyi bersama Kristus dalam Allah. Mereka dapat memenjarakan pria dan wanita dalam dinding penjara, tetapi mereka tidak dapat mengikat roh. Melalui ujian dan aniaya kemuliaan tabiat Allah dinyatakan kepada umat pilihannya. Orang-orang percaya kepada Kristus dibenci dan dianiaya. Mereka berjalan pada jalan yang sempit. Mereka disucikan dalam dapur api kesusahan. Mereka mengikuti Kristus melalui pertentangan yang sangat berat. Tetapi dengan demikian, mereka mempelajari kesalahan dan sengsara dosa, dan mereka memandangnya dengan kejijikan. Ikut serta dalam penderitaan Kristus, mereka dapat memandang di seberang kegelapan kepada kemuliaan seraya mengatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Roma 8 ayat 18. Alfa dan Omega jilid 7 halaman 485-486.
renungkan lebih dalam. Masalah penderitaan tetap menjadi salah satu aspek kehidupan manusia yang paling meresahkan. Bagaimanakah saya bisa menerima penderitaan yang Tuhan izinkan dalam hidup saya sehingga tidak menjadi kepahitan terhadap dia atau sesama manusia? Kembali Tuhan mengingatkan kepada kita yang melalui ujian dan aniaya kemuliaan, tabiat Allah dinyatakan kepada umat pilihannya. Ya, kita diajak untuk disiplin di dalam sekolah Kristus, di dalam kebenaran Kristus. Ya, di dunia ini mereka berjalan pada jalan yang sempit. Ya. Mereka disucikan dalam dapur api kesusahan. Ya, inilah yang Tuhan ingin dari sekarang, untuk kita berjalan di jalan yang sempit. Kita masuk dalam dapur api kesusahan itu. Karena apa? Karena Tuhan akan melihat, Tuhan mau melihat akan kepercayaan kita kepadanya. Tuhan akan melihat kita setia atau tidak. Mungkin kita punya banyak perkara, punya banyak masalah, tetapi itulah yang akan kita hadapi. Sebagai manusia, kita akan dihadapkan dengan berbagai masalah. Ya, tadi saya katakan, kita mau menjadi manusia yang kuat atau kita menjadi manusia yang gampang rubuh. Pelajaran yang sangat menarik jika kita mau menerima penderitaan itu untuk mengikuti langkah-langkah Kristus. Kita mengizinkan Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Ya, di sini dikatakan bahwa tetapi dengan demikian mereka mempelajari kesalahan dan kesengsaraan dosa, dan mereka memandangnya dengan kejijikan. Ikut serta dalam penderitaan Kristus, mereka dapat menang di seberang kegelapan kepada kemuliaan yang seraya mengatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kejahatan semakin kita dekat dengan Kristus, maka semuanya akan berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Tetaplah berdiri dan kokoh di atas fondasi yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Percaya bahwa Tuhan akan bersama dengan kita walaupun kita disiksa, walaupun kita dianiaya, walaupun kita dicaci maki. Untuk itu, kasihilah musuhmu dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.